Lihat penjelasannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Yang pertama menyebut namanya miskat. Apa itu miskat? Apa itu miskat? Miskat adalah alam yang tidak tembus oleh cahaya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Alam yang kelihatan kasat mata, alam yang ragawi, alam bentuk, alam yang bisa dipegang. Itu namanya alam miskat. Nah, dalam dunia kedokteran disebutnya alam jasmani. Ya, dalam dunia kesehatan disebutnya jasmani. Sebenarnya bukan hanya kesehatan saja. Karena ini maknanya sangat mendalam sekali dan sangat luas sekali. Nah, jasmani itu apa? Tubuh kita, badan kita, raga kita. Termasuk isinya. Ada lambung, ada paru, ada jantung, ada pankreas, ada usus, dan lain sebagainya. Ini namanya alam miskat. Alam jasmani. Nah, kita bisa tahu jantung fungsinya apa? Dokter yang paling ahli dalam penjelasannya. Paru-paru fungsinya apa? Dokter yang lebih paham ilmunya. Pankreas fungsinya apa? Dokter yang lebih paham ilmunya. Ini namanya ilmu jasmani, ilmu raga, ilmu tubuh. Yang kedua, Allah berfirman menyebut namanya al-jujajah. Apa itu al-jujajah? Jiwa, akal, hati, dan ruh. Disebutnya ruhani. Kalau kita bicara tentang ruhani, siapa yang lebih tahu? Para ulama ahlinya. Karena ruhani berkaitan dengan sifat, perilaku, dan perbuatan orangnya. Para ulama ahlinya. Yang ketiga disebut dalam Al-Quran namanya misbah. Misbah itu apa? Misbah itu nurani, nur ilahi. Disebutnya kolbu. Rasulullah bersabda, jika segumpal daging ini baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain akan ikut buruk. Orang kalau hatinya baik, sifat perilaku perbuatannya juga baik. Hatinya baik, sifat perilaku perbuatannya baik, jasadnya sehat. Jasmaninya sehat. Organ tubuhnya normal. Peredaran darahnya normal. Kehidupannya sehat, penghidupannya sehat, bahagia, berkecukupan, hidup penuh dengan kebahagiaan. Ini orang kalau hatinya sehat. Namun kalau ada orang hatinya sakit, sifat perilaku perbuatannya bermasalah. Sifat perilaku perbuatan bermasalah, badan jadi sakit, kehidupan jadi sulit, sempit, sedih, sengsara, menderita, stres. Ini orang zaman dulu ketika sakit, dia fokus bukan ngobatin jasmaninya. Dia fokus memperbaiki penyebabnya. Karena ini isi, ini wadah. Jika wadah isinya susu, maka keluarnya susu. Jika wadah isinya kopi, maka keluarnya kopi. Jika di dalam tubuh kita, sifat perilaku perbuatan kita, hati kita buruk, maka munculnya keburukan. Jika jasmani kita sakit, karena di dalamnya ada yang bermasalah. Sifat perilaku perbuatannya bermasalah. Kalau kita bicara tentang dunia kesehatan secara medis, dok, saya punya penyakit gatel, penyebabnya apa? Kata dokter, oh ini ada virus, ada bakteri, ada jamur. Teman-teman nerima nggak? Iya, berarti saya kena virus. Nerima nggak? Dikasih obat salep, diterima nggak? Kecewa nggak? Sakit hati nggak? Tersinggung nggak? Nggak kan? Namun kalau kita melihatnya dari kacamata rohani, dari kacamata agama, Pak Ustadz, aku punya penyakit gatel. Penyebabnya apa? Dosa serakah. Tersinggung nggak? Tersinggung nggak kira-kira? Coba. Padahal diagnosanya punya, diagnosa sama. Dokter mendiagnosa dengan apa? Sistem alam tubuhnya, sistem raganya, sistem jasmaninya. Para ulama mendiagnosanya dengan apa? Dengan kacamata rohaninya. Kalau kacamata jasmani yang Anda kacamata jasmani yang kita dapatkan, kenapa kita menerima? Namun kalau kacamata rohani, kenapa banyak yang tersinggung? Renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Contoh lagi. Semisal sakit apa contoh? Dok, saya punya penyakit mata. Apa penyebabnya? Oh, itu karena minus. Oh, itu karena silinders. Diterima nggak? Diterima. Berontak? Enggak. Namun ketika kita melihatnya dari kacamata rohani, Pak Ustadz, saya punya penyakit mata. Apa penyebabnya? Dosa, kurang bijaksana. Tersinggung nggak teman-teman? Tersinggung nggak? Ada lagi. Pak dokter, saya punya penyakit diabetes. Penyebabnya apa? Oh, karena pankreasnya rusak. Tersinggung nggak? Kalau Anda terkena diabetes, Anda konsultasi ke dokter. Dokter jelaskan karena pankreas Anda rusak, Anda tersinggung nggak? Kira-kira tersinggung nggak teman-teman? Nggak tersinggung kan? Oh, pankreas saya rusak, nggak tersinggung. Namun kalau konsultasinya kepada ulama dari segi agama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis nabinya, Pak Ustadz, saya punya penyakit diabetes. Penyebabnya apa? Suka nipu.
suka berbohong, suka janji-janji manis. Tersinggung nggak? Sok. Dok, saya punya penyakit leher. Ini kenapa? Oh, karena radang tenggorokan. Oh, karena batuk. Oh, karena tiroid. Oh, karena gandongan. Oh, karena kelenjar getah bening. Tersinggung nggak? Enggak. Tapi kalau melihat dari kacamata ruhani, Pak Ustadz, saya punya penyakit di leher. Apa penyebabnya? Dosa kamu kepada orang tua. Dosa kamu kepada anak. Adanya sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang menggores luka hati orang tua, menggores luka hati anak. Tersinggung nggak? Sok. Dok, saya punya penyakit. Penyakitnya muter-muter kepalanya. Ini kenapa? Kata dokter vertigo. Itu kalau penjelasan secara jasmani. Kalau penjelasan secara rohani, Pak Ustadz, saya punya penyakit, kepalanya muter-muter. Kata dokter vertigo, ini penyebabnya apa? Itu panjang angan-angan. Obsesi duniamu terlalu tinggi, sehingga kamu hidup dalam kelalaian. Bahkan tanpa kamu sadari ketika nguap buka mulut begitu lebar, sampai bunyi klik di dalam telinga. Bunyi klik di dalam telinga adalah angin tersumbat. Dia tidak bisa keluar lagi. Semakin banyak angin yang tersumbat, menekan sistem saraf otak, maka terjadilah vertigo. Sok, dikasih tahu gara-gara panjang angan-angan. Mau obsesi dunia terlalu tinggi, tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Ya, makanya Pak, kenapa? Ya, kenapa zaman sekarang orang kalau diingatkan penyakitnya gara dosanya, kenapa banyak yang tersinggung? Namun kalau dijelaskan penyakitnya dari kacamata jasmani, kenapa nggak tersinggung? Tuh teman-teman. Karena Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat daripada orang soleh, orang alim yang merasa diri nggak punya salah. Udah yang soleh, udah alim, merasa nggak punya salah saja Allah nggak suka. Apalagi orang soleh kagak, alim kagak, udah mas sakit nggak mau mengakui kesalahannya. Inilah kondisi akhir zaman. Kondisi akhir zaman. Di mana ketika bahagia disebutkan dalam Al-Quran, dia anggap kebahagiaan itu karena usaha kerasnya sendiri. Ketika sedih, dia menyalahkan catatan takdirnya. Inilah kondisi akhir zaman. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ketika dia berhasil, ketika dia bahagia, ketika dia sukses, dia menganggap ini karena perjuangan dia sendiri. Namun ketika lagi sakit, ketika lagi sedih, ketika lagi banyak masalah, ia menganggap takdir Allah tidak baik. Nah, inilah kondisi akhir zaman. Ya, ini kondisi akhir zaman. Jadi banyak di antara kita yang lebih sibuk untuk apa? Menghilangkan rasa sakitnya, bukan sibuk menyembuhkan penyakitnya. So, teman-teman, dari sini sudah mulai paham belum? Sudah mulai masuk belum? Oh, ternyata kalau pengen sembuh itu bukan apa obatnya, bukan apa herbalnya, bukan apa terapinya, melainkan sifat, perilaku, perbuatan apa yang harus diperbaiki. Udah muncul perasaan kayak gitu belum? Udah muncul keyakinan seperti itu belum? Ayo kembali lagi teman-teman. Kembali lagi kepada Al-Quran. Kembali lagi. Allah tidak menitipkan kepada kita penyakit untuk nyuruh kita cari obat. Tidak. Allah titipkan kepada kita penyakit. Allah berpesan untuk kita taubat.